Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan pelajaran prakarya. Kali ini masih melanjutkan dengan materi yang kemarin, yaitu masih seputar listrik. eh, Sebelum saya lanjutkan, untuk absen hari ini tolong tuliskan nama dan kelas di kolom komentar ya. Jadi sekali lagi, sebagai absennya, kalian tolong isi nama dan kelas di kolom komentar. Baik anak-anak, mudah-mudahan sampai saat ini kalian masih tetap sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan PJJ dari hari ke hari. Minggu kemarin ada sedikit masalah pada saat-saat awal, oleh karena itu saya ulang kembali. Saya mengingatkan bahwa kalian semua pasti sudah mampu membuat PowerPoint, namun tidak ada salahnya kalau Bapak ingatkan bahwa di dalam pembuatan PowerPoint ada beberapa hal yang harus kalian eh, lengkapi. Pertama adalah judul, ya, judul. Kemudian kalian membuat PowerPoint dalam rangka apa? Kemudian siapa yang buat? Kalau pribadi seperti ini, kalau rame-rame bisa dengan nama yang lebih banyak atau dengan foto. Kemudian institusinya di mana? Kalau sekolah di mana? Kemudian kapan dibuat? Nah, tidak kalah menariknya juga kalau misalnya kerja kelompok menggunakan foto-foto atau nama, bisa kalian buatkan link sehingga siapa yang buat, supaya lebih jelas. Misalnya contoh menggunakan link seperti ini. Nah, ini adalah letaknya di slide terakhir, namun bisa kita tampilkan pada slide kedua. Ini jumlah slide-nya lebih dari 40 ya, lebih dari 40. Oke, balik lagi ke slide pertama. Baik anak-anak, kita lihat apa yang kita pelajari hari ini dan pertemuan yang berikutnya. Kita lihat ke tujuan pembelajaran. Pertemuan pertama untuk hari ini ada beberapa poin. Yang pertama, saya ajak kalian nanti belajar listrik melalui teori elektron, sehingga nanti kalau ditanya listrik itu apa, kalian sudah mampu menjawab berdasarkan teori elektron ini. Kita berkecimpung dengan listrik setiap hari, tidak lepas dari listrik setiap hari, namun kalau ditanya listrik itu apa, banyak yang tidak tahu. Yang berikutnya, kalian nanti mampu menyebutkan nama-nama komponen instalasi listrik rumah tangga. Jadi apa yang selama ini kalian sentuh, apa yang selama ini kalian lihat, mulai saat ini kalian harus tahu namanya, dan yang berikutnya harus tahu fungsinya. Jadi ini yang harus kita pelajari, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya, eh, kalian diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis kabel, terutama kabel yang digunakan untuk listrik. Nah, kabel-kabel itu kalau kita teliti ada kode-kodenya, sehingga tidak sembarangan kalian menggunakan kabel tanpa memperhatikan eh, kodenya. Memang apa yang kalian rangkai, apa yang kalian sambung-sambung itu nyala, namun dalam kondisi tertentu itu akan berbahaya. Yang berikutnya, diharapkan kalian mampu memperagakan cara atau teknik menyambung kabel. Nah, cara menyambung kabel itu bukan hanya sekedar bisa disambung kemudian berfungsi, tapi ada teknik-tekniknya. Dalam kondisi tertentu, kabel panjang, ada beban, ada bentangan. Nah, supaya kabel itu tidak lepas sambungannya, bagaimana caranya? Yang berikutnya adalah saya harapkan kalian mampu memperagakan membuat rangkaian listrik sederhana. Nah, karena kita sedang PJJ, tentunya prakteknya melalui gambar dulu. Nah, ini biasanya kita praktekkan dengan rangkaian yang sesungguhnya. Inilah tujuan pembelajaran untuk 2 kali pertemuan mulai hari ini dan ke depan. Kita lihat yang pertama. Nah, teori dasar listrik atau asal mula terbentuknya listrik diawali dari sebuah benda atau zat, di mana benda ini kalau kita pilah-pilah, kita bagi-bagi menjadi bagian kecil, bagian kecil, bagian kecil, maka akan membentuk yang namanya molekul. Molekul itu apa?
Molekul adalah bagian terkecil dari benda yang tidak dapat dipisah-pisahkan, namun masih memiliki sifat zat asalnya. Nah, molekul ini kalau kita bagi-bagi dengan cara tertentu, kalau dengan cara biasa dibelah-belah lagi sudah nggak bisa. Dengan cara tertentu, maka akan membentuk yang namanya atom. Atom ini apa? Apa bedanya atom dengan molekul? Kalau molekul tadi bagian terkecil dari benda, tapi masih memiliki sifat zat asalnya atau zat aslinya. Kalau atom, bagian terkecil dari benda tidak dapat dipisah-pisahkan, namun sudah tidak memiliki sifat zat asalnya. Itulah atom. Nah, dari atom inilah asal mula terbentuknya listrik. Kita perhatikan. Berdasarkan teori elektron, ya, sebuah atom ini terdiri dari berbagai dari gambar ini ditunjukkan terdapat beberapa partikel. Yang pertama, di bagian inti atau nukleus terdapat atom positif dan atom tidak bermuatan. Atom positif ditandai dengan tanda plus atau yang disebut dengan proton. Jadi atom positif adalah proton, sementara atom tidak bermuatan tidak ada tandanya. Kemudian ada juga yang namanya partikel elektron atau atom yang bermuatan negatif, disebut dengan elektron. Yang perlu kalian pahami, antara atom bermuatan positif dengan bermuatan negatif memiliki gaya tarik-menarik. Namun sebaliknya, atom yang memiliki muatan yang sama jenisnya seperti ini, negatif dengan negatif, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Ini ada lintasan. Lintasan pertama, lintasan kedua. Jika atom ini bergerak ke sini, maka yang ini akan bergerak ke sini. Kenapa? Saling tolak-menolak. Sementara atom ini, elektron ini akan ingin atau memiliki sifat tarik-menarik, namun dia hanya bergerak melalui lintasannya sehingga tidak bisa menyatu. Ini berputar, 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 berputar. Semakin lama makin berputar. Jika terjadi penambahan elektron di suatu lintasan, maka elektron itu pasti akan terpental dan jatuh ke lintasan yang berikutnya. Yang jatuh ini, terlempar ini, inilah ya yang disebut dengan listrik. Jadi listrik adalah proses berpindahnya elektron-elektron bebas akibat dari adanya GGL atau gaya gerak listrik. Kita lihat disimulasikan dengan gambar seperti ini. Di tengahnya ada proton dan neutron. Nah, sementara di lintasan di ada sekitarnya ada elektron. Nah, nanti akan ada yang terlempar. Yang terlempar itulah nanti kalau dialirkan melalui sebuah penghantar, itulah yang disebut dengan listrik. Jadi listrik adalah proses berpindahnya elektron-elektron bebas akibat dari adanya gaya gerak listrik. Jadi inilah listrik ya. Kemudian kita lanjut. Nah, kita sekarang pelajari komponen-komponen yang biasa digunakan dalam instalasi listrik. Yang pertama dan paling depan setelah meteran, biasanya ada alat seperti ini yang namanya MCB, Miniature Circuit Breaker. Nah, MCB ya. Nah, dalam MCB itu ada tulisan-tulisan atau angka-angka seperti ini. Ada kode-kode. Ya. Kode-kode ini artinya seperti ini. Misalnya ada tulisan C60N, berarti MCB ini mampu dialiri arus listrik sebesar 60 ampere. Nah, gitu kan? Dan seterusnya. Kemudian di dalamnya seperti apa alat ini? Nah, ternyata di dalamnya ada sebuah kumparan. Ada bimetal, sehingga kalau alat ini dialiri listrik melebihi kapasitas atau melebihi kemampuan, maka bimetal ini akan
kumparan ini akan membuat panas sehingga bimetal akan bergerak. Nah, ini akan anjlok kalau kalian bilang ya, sehingga putuslah aliran listrik ini. Lalu apa fungsi alat ini? Alat ini fungsinya adalah untuk membatasi arus listrik yang mengalir. Listrik dari PLN itu arusnya besar, tapi yang masuk ke dalam rumah itu dibatasi sesuai dengan pemasangan yang diminta oleh konsumen. Kalau misalnya di listrik di rumah kalian dipasang 6 ampere, berarti arus listrik yang mengalir sebesar 1300 volt ampere atau 1300 watt. Ya, kalau ingin besar lagi ya MCB-nya diganti dengan angkanya yang lebih besar. Jadi fungsi dari MCB ini atau alat ini fungsinya adalah untuk membatasi aliran arus listrik yang masuk ke dalam rumah kita. Yang berikutnya ini box MCB, rumahnya MCB ya. Dipasang alat ini dengan tujuan apa? Agar MCB ini aman dari jangkauan sehingga tidak tersengat listrik, dan yang kedua supaya dilihatnya itu indah dari segi estetika, indah rapih ya. Ini fungsi daripada MCB. Yang berikutnya saklar. Nah, ini saklar outbox, saklar yang ditempel di dinding. Nah, ditempel di dinding. Sementara yang ini adalah yang inbox, saklar yang masuk kabelnya ada di dalam dinding. Nah, ini ada jenis saklar lagi yang lain, dan masih banyak lagi jenis-jenis saklar yang lain yang barangkali di rumah kalian ada atau kalian pernah lihat misalnya. Namun secara umum yang sering kita lihat adalah yang jenisnya seperti ini. Ini saklar tunggal, saklar ganda, dan ini saklar triple. Ada juga kombinasi antara saklar dengan stop kontak. Yaitu alat ini fungsinya sebagai penghubung atau pemutus arus listrik. Yang berikutnya stop kontak. Nah, ini jangan sampai salah lagi. Kalian sering menyebutnya apa nih? Lubang colokan. Nama yang benar adalah stop kontak. Ini stop kontak inbox yang ditanam di dalam dinding. Kemudian ini juga masih stop kontak inbox. Kalau ini tunggal, ini ganda. Kemudian ada juga stop kontak yang seperti ini nih, biasanya stop kontak tambahan yang suka dibawa-bawa atau ditempel di tembok ya, dipaku sebagai tambahan. Ini namanya stop kontak outbox ya, outbox. Fungsinya untuk apa? Itu sebagai titik sumber arus listrik yang biasanya dari PLN. Yang berikutnya, nah ini sering salah sebut juga. Ini namanya steker. Kalian sering sebut adalah ini colokan. Jangan salah lagi, ini adalah steker. Jenisnya macam-macam. Ada juga steker yang bulat. Ini bulat, ada yang pipih seperti ini. Kalau steker pipih ini berarti harus ada sambungannya atau yang seperti ini. Ini ada lampunya, jadi nanti bisa ditekan sebagai saklar untuk memutus dan menyambung arus listrik. Ada lampunya, jadi ketahuan di sini ada atau tidak arus listrik. Yang berikutnya fitting lampu atau kalian sebut dengan gantungan lampu. Nah, ini biasanya ada di plafon dipasang ya. Kemudian kalau yang ini digantung, fitting gantung. Ada lagi yang seperti ini, bentuknya macam-macam ya, sesuai dengan kebutuhan, macam-macam bentuknya. Ada yang lampu hias, ada yang lampunya sampai berapa, lebih dari 20 ya. Nah, itu ada fitting lampunya tentunya. Untuk apa? Sebagai dudukan lampu. Dudukan lampu. Yang berikutnya adalah tedus. Nah, alat ini jarang kalian lihat karena memang alat ini biasanya adanya di atas plafon. Di atas plafon atau di dalam tembok ya, misal. Nah, seperti ini. Ada juga yang warnanya hitam seperti ini. Nah, ini fungsinya sebagai tempat sambungan kabel. Dan nanti kalau kita praktek secara nyata nanti pakai tedus ini
sambungan kabelnya akan di dalam sini sehingga tidak terlihat ya, tidak terlihat berantakan. Yang berikutnya adalah last dop. Ini jarang dipakai ya, jarang dipakai untuk masyarakat awam karena kebanyakan mereka menggunakan selotip. Nah, ada juga seperti ini ya. Nah, ini kalau menggunakan last dop, jadi kalau ada sambungan kabel biasanya masyarakat awam menggunakan isolatif digulung-gulung di sini. Kalau ini menggunakan last dop, dimasukkan, diulir, kemudian nanti dijepit sehingga rapi seperti ini, tidak berantakan. Yang berikutnya adalah roset. Nah, ini juga jarang terlihat, jarang dipakai ya, karena sudah jarang orang yang menggunakan saklar tempel terus menggunakan roset, itu jarang, sehingga kalian jarang sekali melihat. Namun bisa saja terjadi, misalnya ada saklar tambahan seperti ini kemudian mau dipaku di tembok atau dipaku di dindingnya sangat keras, sehingga gunakanlah roset. Jadi roset ini yang nanti dipaku ke dinding sehingga pemasangan saklar atau fitting akan mudah karena terbuat dari kayu. Nah, ini roset ini pun biasanya ada di dalam tembok ya. Jadi itu. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup dulu seperti itu. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.